warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandika Wijijayanti, NIM 085. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama, strategi menjaga dan meningkatkan loyalitas pelanggan di era marketing 4.0. Pengertian marketing 4.0. Marketing 4.0 adalah pendekatan pemasaran yang mengombinasikan interaksi online dan offline yang terjadi antara penjual dan konsumen. Marketing 4.0 merupakan pendekatan terbaru yang tujuan utamanya untuk memenangkan advokasi konsumen. Hal ini diperlukan untuk menyentuh konsumen agar mendapatkan pelayanan dan memuaskan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Tip mengaplikasikan marketing 4.0 yang efektif. Gunakan berbagai saluran pemasaran. Banyaknya saluran yang digunakan untuk pemasaran ditujukan agar tercipta pengalaman konsumen yang mulus dan konsisten. Artinya, tidak hanya mengedepankan branding bagus, tetapi juga menawarkan konten yang relevan dengan konsumen dengan menyuguhkan konten yang bagus dan up to date. Memberikan solusi, konsumen sudah jemu dengan strategi pemasaran berupa iklan yang mereka temui di mana-mana. Oleh karenanya, pesan yang Anda sampaikan janganlah hanya terfokus pada penjualan, tapi juga memberikan solusi bagi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dari titik frustasi itu, pemasar harus memikirkan bagaimana aplikasi produk yang ditawarkan dapat membantu mengatasi masalah konsumen. Mempraktikkan antropologi digital, poin ini menitik beratkan pada pengertian marketing 4.0 yang menggabungkan antara sentuhan kepada konsumen secara manusiawi dengan kecanggihan teknologi. Dalam antropologi digital, teknologi menyelidiki cara manusia berinteraksi antarmuka secara digital. Pada proses ini akan menyelidiki cara manusia berinteraksi antarmuka secara digital. Pada proses ini akan dilihat bagaimana konsumen berperilaku dalam konteks teknologi dan bagaimana teknologi digunakan oleh manusia untuk berinteraksi satu sama lain. Yang selanjutnya, konsep relationship marketing. Dalam bahasa Indonesia berarti relationship marketing adalah pendekatan pemasaran pada pelanggannya yang meningkatkan pertumbuhan jangka panjang perusahaan dan kepuasan maksimum pelanggan. Menurut Kotler, relationship marketing merupakan langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk mengenal dan melayani pelanggan berharga mereka dengan baik. Selanjutnya, beberapa hal yang bisa menyebabkan hilangnya loyalitas konsumen, yaitu hilangnya koneksi antara brand dan konsumen. Yang kedua, ekuitas merek yang lemah. Yang ketiga, kurangnya engagement atau pendekatan ke konsumen. Yang keempat, customer experience yang tidak ditingkatkan. Yang terakhir, kegagalan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Langkah strategi untuk mempertahankan loyalitas konsumen saat ini berikut ini adalah 7 yang dapat dilakukan. Yang pertama, tunjukkan sensitivitas dan kepedulian di tengah situasi krisis seperti sekarang. Menunjukkan sensitivitas dan kepedulian adalah langkah terbaik yang bisa Anda lakukan. Yang kedua, lakukan personality marketing. Anda dapat menarik data konsumen yang mengecek produk di situs web Anda atau melalui iklan Anda di media sosial. Kemudian, Anda dapat menampilkan kembali produk-produk yang pernah mereka lihat di berbagai halaman web atau melalui
email marketing. Yang ketiga, adaptasi dengan perubahan. Saat ini perilaku konsumen mendadak berubah, lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dan produk-produk kesehatan. Memberikan diskon adalah langkah yang bijak untuk mempertahankan loyalitas konsumen saat ini. Yang keempat, tingkatkan sosial media presence. Postingan di media sosial akan meningkatkan konsumen pada produk atau jasa Anda. Yang kelima, buat konten yang relevan dan edukatif sial. Oleh karena itu, jangan hanya fokus pada penjualan, tetapi juga pada solusi yang bisa Anda berikan. Tingkatkan customer engagement dengan mengirimi konsumen Anda konten blog yang relevan dan edukatif. Yang keenam, tingkatkan consumer experience. Saat ini, konsumen membutuhkan cara yang mudah dan cepat untuk berbelanja. Jika konsumen Anda saat ini kesulitan membeli produk atau layanan Anda, mereka mungkin akan mencari brand lain yang memberikan kemudahan berbelanja. Yang terakhir, jaga loyalitas konsumen lewat komunikasi. Cek riwayat konsumen melalui sistem CRM dan mengirimi mereka pesan yang meningkatkan mereka agar kembali membeli produk atau layanan Anda. Anda juga dapat mengirimi mereka survei berkala dan meminta mereka untuk memberikan feedback. Selanjutnya, kedua, social benefit atau manfaat sosial, yaitu pendekatan yang menekankan pada peningkatan ikatan sosial dengan cara membangun hubungan dengan pelanggannya secara lebih pribadi. Kemudian mengubahnya dari pelanggan menjadi klien. Perbedaan pelanggan dan klien yang paling mendasar dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan. Pelanggan dilayani oleh seseorang yang kebetulan tersedia, sedangkan klien dilayani oleh tenaga profesional yang ditugaskan untuknya. Ketiga, struktural ties atau hubungan struktural, yaitu pendekatan dengan cara menyiapkan peralatan khusus atau customer link yang dapat membantu pelanggan untuk mengelola pesanan, pembayaran upah secara mengandalkan persediaan. Langkah selanjutnya, perusahaan akan menekankan perhatiannya kepada calon pembeli yang mempunyai prospek tersebut, mendorong mereka untuk melakukan pembelian pertama. Tahapan selanjutnya yaitu menjadikan pembeli tersebut menjadi klien, yaitu orang yang mendapatkan perlakuan khusus dan istimewa oleh perusahaan. Setelah pelanggan berhasil mencapai tingkat advocate, kemudian pelanggan tersebut bisa disebut sebagai partner perusahaan. Strategi menjaga dan meningkatkan loyalitas pelanggan di era marketing 4.0. Loyalitas merupakan sebuah manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk memiliki, mendukung, mendapatkan rasa aman, serta membangun keterikatan dan menciptakan sebuah emotional attachment. Sedangkan loyalitas konsumen merupakan suatu dorongan perilaku untuk melakukan pembelian secara berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan pelanggan terhadap suatu produk atau layanan jasa. Konsumen dikatakan loyal apabila konsumen tersebut menunjukkan perilaku pembelian secara teratur. Yang selanjutnya, karakteristik loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen merupakan sebuah ukuran yang dapat diandalkan untuk memprediksi pertumbuhan penjualan dan perilaku pembelian yang konsisten. Ketahui apa saja karakteristik dari loyalitas konsumen sehingga Anda dapat meningkatkan loyalitas konsumen dengan mudah. Yang pertama, melakukan pembelian secara teratur atau pembelian secara berulang. Yang kedua, membeli di luar lini produk atau layanan jasa atau pembelian antara lini produk.
Yang ketiga, merekomendasikan produk atau layanan jasa kepada orang lain. Secara tidak langsung, konsumen telah melakukan pemasaran untuk perusahaan dan membawa konsumen lain kepada perusahaan. Yang terakhir, menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk atau layanan jasa yang sejenis, atau dengan kata lain, konsumen tidak mudah berpengaruh oleh tarikan pesaing. Faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen. Yang pertama, kepuasan atau satisfaction. Yang kedua, ikatan emosi atau emotional funding. Yang ketiga, kepercayaan atau trust. Yang keempat, kemudahan atau choice reduction dan habit. Yang kelima, pengalaman dengan perusahaan atau history with company. Pembentukan loyalitas konsumen. Berikut ini merupakan tahapan siklus pembelian yang dapat membentuk loyalitas konsumen. Pembentukan pangsa pikiran untuk memposisikan keunggulan produk di benak calon konsumen yang dilakukan adalah melalui advertising dan promosi lainnya, sehingga calon konsumen menyadari keberadaan produk atau layanan jasa yang ditawarkan. Hal ini penting untuk memelihara loyalitas konsumen karena dari pembelian awal akan timbul kesan positif atau negatif terhadap produk, sehingga terdapat kesempatan untuk menumbuhkan konsumen. Yang selanjutnya, cara mendapatkan konsumen loyal. Yang pertama, memberikan member card kepada konsumen. Yang kedua, mengenalkan konsumen dan membiarkan mereka mengenal bisnis Anda. Yang ketiga, memberi penghargaan loyalty pada konsumen yang loyal. Yang keempat, memberikan konsumen loyal sebuah kemudahan. Yang keempat, memberikan pelayanan terbaik dan menjadi yang terbaik. Yang keenam, memberikan inovasi produk dan menciptakan varian baru. Yang ketujuh, meminta review dari konsumen. Yang selanjutnya, studi kasus es krim Pak Yanto. Sejarah es krim Pak Yanto awalnya hanya menerima pesanan tahun 2013 dan membuka wartel dengan membuka nama menerima pesanan untuk semua acara. Itu tahun 2003 sampai 2013 dan pada saat itu masih menggunakan alat manual. Tanggal 10 Oktober 2013 bisa membeli mesin dan membuka outlet. Tahun 25 Oktober 2013 baru buka dengan 17 varian rasa. 3 bulan setelah membuka outlet kemudian membuka cabang di Balung Tutul dan masih aktif. Januari 2017 buka di Kertonegoro tetapi sudah tidak ada karena yang berjualan sudah menikah. Di Tegal Besar tahun 2016 aktif 1 tahun. Cabang yang istirahat karena pandemi di depan kantor pemadaman Tegal Gede dan di Bondowoso. Jadi cabang yang masih aktif sekarang yaitu di daerah Balung Tutul. Strategi menjaga dan meningkatkan loyalitas pelanggan di es krim Pak Yanto itu adalah data hasil observasi kita menunjukkan bahwa produk es krim keseluruhan terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. Namun, diperlakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan berjalan dengan baik agar dapat mencari strategi untuk bisa mengembangkan prestasi perusahaan. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan strategi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu strategi menjaga loyalitas pelanggan. Yang pertama, tetap dengan keunikannya yaitu rasanya yang unik dan enak dengan 100% gula asli dan tidak mengurangi takarannya. Yang kedua, bahan utama dengan menggunakan buah-buahan agar banyak manfaat yang didapat dalam buah-buahan tersebut.
Yang ketiga, harga yang murah yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan ramah di kantong tentunya. Yang keempat, tempat yang luas sehingga membuat pelanggan nyaman dengan tempatnya. Strategi meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang pertama, dengan melakukan promosi di berbagai media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan promosi di media sosial dengan unik dan menarik agar menarik pelanggan. Yang ketiga, lebih aktif mengunggah es krim agar pelanggan tahu bahwa informasi mengenai es krim Pak Yanto. Yang keempat, membuat web perusahaan agar membeli dapat menjangkau dan mudah mengetahui tempat dan menu yang disajikan di es krim Pak Yanto. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.